Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kajian sofistik dalam karya Motinggo Boucher yang berjudul Sanu Infinita Kembar. Sebelum kita memasuki ke materi berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rekta Chandra Mundi Kusumaningrum dengan NIM B02222065 beserta rekan saya Talia Kotrunanda Pramesti dengan NIM B02222075. Pembahasan pertama kita mulai dengan apa itu karya sofistik. Sastra sofistik adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Sastra sofistik biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf, serta mengungkapkan kerinduan sastrawan terhadap Tuhan, hakikat hubungan makhluk dengan Khalik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Jadi, sastra sofistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sufi. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Dalam buku HDWM, Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber, esai-esai sastra profetik dan sofistik pada tahun 1999, menyatakan bahwa sastra sofistik dapat juga disebut sastra transendental karena pengalaman yang dipaparkan penulisnya ialah pengalaman transendental seperti ekstase, kerinduan, dan persatuan mistikal dengan yang transenden. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri karya sastra sofistik. 1. Memberikan suatu gambaran upaya manusia untuk dapat menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang berangkat dari ajaran Tauhid Islam. 2. Mencerminkan perenungan yang dalam dan keleluasaan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya dan seisinya. 3. Memadukan antara zikir dan pikir secara sungguh-sungguh dan maksimal. 4. Mempunyai pesan pembebasan dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia yang membuat sastra sofistik semacam profetik dan apokaliptik. 5. Memberi gambaran optimisme. Jarang yang menunjukkan pesimisme atau rasa putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bahkan sering menyuarakan kegembiraan spiritual dan kearifan dalam menghadapi pesona dunia. 6. Mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan karena sastra sofistik tidak pernah puas dengan aspek lahiriah dan apa yang telah dicapai oleh akal pikir manusia. 7. Memancarkan keindahan dalam yang transendental dan sekaligus imanen. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai karya sofistik lebih dalam melalui karya Motinggo Boucher. Bustami Dating atau yang biasa dikenal dengan Motinggo Boucher merupakan penulis aktif yang produktif pada era 70-an. Pria kelahiran Kupang Kota, Teluk Betung, Bandar Lampung pada 21 November 1937 ini terkenal dengan tulisannya yang erotis. Cap tersebut tidak terlepas dari era kepenulisan Motinggo pada tahun 70-an, di mana belum banyak seniman yang berani menggambarkan dan mengangkat hal-hal yang berbau erotis. Motinggo dalam karya-karyanya memang mengangkat sesuatu yang masih sangat tabu untuk diperbincangkan. Namun, ia tidak secara langsung menggambarkan bagaimana hubungan intim terjadi. Motinggo lebih banyak menggunakan bahasa yang metaforis dan konotatif. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, kajian sofistik dalam novel Sanu Infinita Kembar karya Motinggo Boucher. Dalam novel Sanu Infinita Kembar karya Motinggo Boucher berisikan tentang mistik Jawa yang tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur mistik yang ada pada hampir seluruh agama dan kepercayaan. Dalam novelnya dijelaskan bahwa mistik Jawa bertujuan untuk memenuhi hasrat manusia yang ingin mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan dengan ciri khasnya melalui kebatinan atau menjauhi dunia dan menuju persatuan dengan Tuhan untuk mengetahui hakikat Tuhan. Mistik yang ada di Jawa sebetulnya adalah perpaduan dari berbagai kepercayaan seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, karena Jawa adalah daerah yang tidak bertentangan dengan berbagai kepercayaan, maka mistik Jawa diterima dengan terbuka. Mistik Jawa bertujuan untuk memenuhi hasrat manusia dalam mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan melalui ciri khasnya yaitu kebatinan.
Pada dasarnya, mistik Jawa tidak memiliki sistematis sehingga penjelasannya sangat rumit karena terdapat banyak aliran atau sekte. Perbedaan ini dirasakan bahkan oleh tiap individu, karena tiap individu yang memegang mistik Jawa memiliki caranya masing-masing untuk menjalankan kebatinan tersebut. Mistik Jawa bertujuan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Namun, selain itu, implementasi lainnya adalah untuk memiliki kesaktian atau keramat yang bisa digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui ilmu tirakat. Bussche mengatakan bahwa ia menulis novelnya yang berjudul Sanu Infinita Kembar dengan mengedepankan persoalan spiritualitas hidup, sehingga novel ini mampu membawa pembacanya masuk ke alam yang tak terjamah dan asing. Dalam novel ini digambarkan Sanu adalah seorang seniman yang pada waktu itu kehilangan ruang gerak dalam dunia seni karena ia dituduh sebagai kontra-evolusioner sehingga membuat Sanu dan para seniman lain merasa ketakutan. Hal ini yang menjadi awal ketertarikan Sanu untuk mempelajari ilmu menghilang yang pernah digunakan oleh Pangeran Diponegoro pada saat hendak ditangkap oleh Belanda. Sanu mulai menggali banyak informasi dan mencari berbagai macam ilmu yang ia dapatkan dari ajaran Nabi Muhammad, Yesus, dan para filsuf pada zaman itu. Namun, pencariannya itu tidak membawa Sanu pergi kemana-mana, melainkan menemukan dirinya sendiri. Penemuannya terhadap dirinya sendiri yang menyebabkan Sanu meyakinkan bahwa selain dirinya sendiri, ada diri lain yang letaknya jauh lebih dalam dari dirinya. Ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang ganda dan akan selalu bertentangan. Realitas ini yang terus dipelajari oleh Sanu sampai banyak orang beranggapan bahwa ia sudah mulai gila. Namun, justru dalam fase inilah Sanu mencapai tingkatan yang tinggi. Novel Sanu Infinita Kembar karya Motinggo Bussche berhasil membawa konsep spiritualitas dengan apik dan dapat dinikmati oleh para pembacanya. Melalui novel ini, Motinggo bertujuan untuk meyakinkan para pembaca bahwa kehakikian hidup manusia harus selalu ditegakkan dan harus selalu memimpin manusia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah sastra sufistik merupakan sastra sufi yang mengandung nilai tasawuf serta ekspresi kerinduan terhadap Tuhan yang dibuktikan melalui karya Motinggo Bussche dalam novel yang berjudul Sanu Infinita Kembar. Novel Sanu Infinita Kembar membahas mengenai hubungan antara Sanu dengan dirinya sendiri yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan melalui ilmu kebatinan. Sekian pembahasan kami mengenai kajian sastra sufistik karya Motinggo Bussche yang berjudul Sanu Infinita Kembar untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah sastra mistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.